Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh bersekutu kembali dengan Ibu Bapak dalam renungan HKBP Resort Sutoyo, Rabu 20 September 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 112 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, mardohar mabawa na asiroha doho na pasalihosa. Tarodol hosama akahatana di paruhuman. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah ke pasar atau berjalan di perempatan jalan dan lampu merah, kita akan melihat akan ada orang yang mengulurkan tangannya meminta belas kasihan dari kita. Dari yang masih kecil sampai kepada orang yang sudah dewasa, ada yang buta, lumpuh, dan cacat secara fisik. Mereka sangat berharap akan pertolongan kita demi melanjutkan kerasnya kehidupan di dunia ini. Yesus pernah berkata di dalam Matius 26 ayat 11a, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu." Artinya, kita tidak akan pernah bisa menutup mata tentang hal ini. Kita akan selalu hidup berdampingan dengan mereka. Lantas, bagaimana respon kita terhadap mereka? Apakah kita akan memberi apa yang mereka butuhkan atau malah mengabaikannya? Saudara di dalam Kristus, pemazmur dalam hal ini mau mengajak orang percaya untuk tidak mengabaikan mereka yang miskin. Pemazmur mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan perintahnya, yaitu menolong sesama, membantu yang berkekurangan, dan menaruh belas kasih. Pemazmur mau mengajak orang percaya untuk senantiasa hidup memberi. Sebab dikatakan, orang yang suka memberi atau menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman akan menerima kemujuran dalam hidupnya. Pemberianmu tidak akan membuatmu rugi, justru akan membuatmu berkelimpahan. Saudaraku, hidup kita ini adalah belas kasih dari Allah. Allah sangat mengasihi kita manusia, sehingga Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai ganti kita untuk mati di kayu salib. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan telah berbelas kasih kepada kita manusia, Tuhan juga menghendaki supaya kita menunjukkan belas kasih kepada sesama. Apapun yang kita lakukan bagi mereka, sama halnya kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Matius 25 ayat 40. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami, sehingga kami mampu merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.